Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Pada hari ini Bapak akan memberikan materi berkaitan dengan usul fikih peminatan di kelas 10 agama. Yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan syirkah dan tata caranya dalam Islam. Nah, di sini Bapak akan memberikan sedikit penjelasan berkaitan dengan tema syirkah dan tata caranya dalam Islam. Oke, simak baik-baik sedikit penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Sebelum kita memahami lebih dalam, tentu kita mesti mengetahui apa pengertian syirkah. Nah, syirkah menurut bahasa artinya persekutuan, kerjasama, atau bersama-sama. Sedangkan syirkah menurut istilah yaitu suatu kerjasama usaha antara dua orang atau lebih di bidang modal atau jasa dengan menetapkan pembagian hasil keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi syirkah itu adalah kerjasama usaha antara dua orang atau lebih. Maksud lebih di sini boleh 3, boleh 4, boleh 5, ataupun lebih dari 5. Nah, syirkah di sini kerjasama usaha baik di bidang modal ataupun jasa, serta dengan menetapkan pembagian hasil keuntungan dan kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat. Kalau memiliki keuntungan berarti keuntungan harus dibagikan berdasarkan kerjasama yang ada jumlah orang tersebut. Kalau keuntungan 100.000, sedangkan di dalam syirkah tersebut terdiri dari 2 orang, berarti 50.000 masing-masing. Nah, itu adalah keuntungannya dibagikan sebesar 50.000 dibagikan kepada 2 orang. Selanjutnya, syirkah sangat baik dilakukan karena memiliki banyak manfaat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Kerjasama atau syirkah ada yang bersifat antar pribadi, antar grup, bahkan antar negara. Jadi apabila seseorang mengadakan bisnis dengan sistem syirkah kerjasama, maka itu akan meningkatkan kesejahteraan bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Jadi syirkah ini ada yang bersifat antar pribadi, antar grup, bahkan antar negara. Kalau kita membuat satu grup, dalam satu grup tersebut kita membuat bisnis dalam bidang industri. Nah, ketika si penjualan industri tersebut keluar dengan modal 50 juta. Dan dari 50 juta tersebut punya keuntungan sebesar 25 juta. Nah, 25 juta ini harus dibagikan kepada orang yang tercantum di dalam bisnis tersebut dari kerjasamanya. Nah, itu perlu diperhatikan. Jadi sekali lagi, syirkah sangat baik dilakukan. Kenapa? Karena memiliki banyak manfaat
terutama untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Tapi apabila ada seseorang yang curang, ternyata ketika dari pembagian hasilnya tidak sesuai, maka itu adalah sesuatu kesalahan yang dapat menghancurkan kerjasama tersebut. Lanjut, syirkah yang terjadi di masyarakat biasanya dilatar belakangi atau didorong adanya keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Nah, jadi sekali lagi, syirkah di sini ya, biasanya di masyarakat dilatar belakangi atau didorong dengan adanya untuk saling menolong dalam hal kebaikan dan keuntungan bersama. Maka ini adalah berdasarkan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan hal tersebut dalam Quran surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Nah, jadi syirkah ini ya, kalau kita niatnya saling tolong menolong untuk kebaikan, apalagi untuk mensejahterakan kebersamaan, maka itu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun macam-macam syirkah. Yang pertama yaitu syirkah amlak. Apa artinya syirkah amlak? Syirkah amlak artinya syirkah kepemilikan. Yang kedua, ada syirkah uqud, yaitu syirkah kontrak atau kepemilikan. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya berkaitan dengan syirkah amlak dan juga syirkah uqud. Apa yang dimaksud dengan syirkah amlak dan apa yang dimaksud dengan syirkah uqud. Oke, itulah pembahasan yang dapat Bapak sampaikan walaupun sedikit berkaitan dengan syirkah dan tata caranya dalam Islam. Mudah-mudahan walaupun sedikit pembahasan yang dapat Bapak sampaikan, semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.